Sin. Keluargaku datang menjemputku. Liontin Joke ini adalah pusaka keluarga kita. Jaga baik-baik. Ketika aku kembali lain kali, aku pasti akan menikahimu. Kakak Chang, jangan pergi. Selamat datang Presiden Huo. Presiden Huo hadiri konferensi keuangan miliaran. Kau sudah bekerja keras. Sebuah kamar sudah disiapkan untuk istirahatmu. Ada yang salah dengan anggur di konferensi keuangan. Bantu aku mencari tahu siapa yang melakukannya. Baik. Nona Jian, biaya pengobatan ibumu akan membutuhkan setidaknya 1 juta lagi. Jian Wu putri sulung keluarga Jian. Jika kau tidak bisa mendapatkan uangnya, kami tidak punya pilihan selain menghentikan pengobatan. Huhu, Liu Tenan Jian Hu. saya tidak punya uang untuk memberimu. Ambil kartu kamar ini. Malam ini seorang tokoh penting akan pergi ke sana. Kamu sangat cantik. Dia pasti akan menginginkanmu. Tapi, berhenti dengan tapi-tapi itu, nyawa ibumu lebih penting. Jika dia tidak segera mendapat perawatan, ibumu akan meninggal. Untuk biaya pengobatan ibu, aku hanya bisa menjual barangku yang paling berharga. Kakek Kongfong, maafkan aku. Aku akan melanggar janji kita. Siapa kau keluar? Tuan, tolong ambil aku. Ini pertama kalinya bagiku. Sangat bersih. Aku sudah melihat banyak wanita sepertimu. Sebelum aku menyuruh seseorang mengusirmu. Wanita ini. Saat dia menangis dia sedikit mirip Sin, terutama mata dan alisnya. Ini benar-benar pertama kalimu. Sungguh Tuan, aku tidak berbohong padamu. Jika kau pikir aku kotor, aku akan pergi membersihkan diri. Katakan padaku berapa banyak yang kau inginkan. 1 juta. Ini 10 juta. Simpan masalah ini untuk dirimu sendiri. Terima kasih. Halo, Presiden Huo ada yang tidak beres. Penyakit nyonya tua kambuh, dan dia lari keluar. apa? Segera cari dia. Halo dokter, aku sudah mengumpulkan uangnya. Nona Jiang, saya benar-benar minta maaf. Biaya pengobatanmu tertunda terlalu lama. Ginjal pasien sudah mulai gagal berfungsi. Sekarang pengobatan akan membutuhkan 15 juta lagi. Kau harus mencari cara. Aku akan membayar sebagian uangnya dulu. Tolong Anda jangan menyerah untuk mengobati ibuku. Baik. Nyonya Wu nenek dari Huo Zidi. Nenek, Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Apakah Anda melihat cucu saya? Nenek ada apa? Cucu saya hilang. Untuk mendekatiku. Kau benar-benar tidak akan berhenti sampai berhasil. Tuan Huo, saya rasa Anda salah paham. Kesalahpahaman. Aku awalnya mengira kau seperti wanita lain. Bahwa kau akan mengambil uangnya dan pergi diam-diam. Tak kusangka kau seperti wanita mata duitan itu. Siding. Di mana Siding? Kemana Siding pergi? Nenek. Aku di sini. Anda bukan. Siding kami hanya setinggi ini. Kemana lagi dia bisa pergi? Nenek. Tuan Huo, saya punya ide. Apakah Anda punya foto masa kecil? Apa yang ingin kau lakukan? Ini penting, Anda pasti tak ingin sesuatu terjadi pada wanita tua.
Nenek lihat. Bukankah ini Shiding? Benar. Di mana dia sekarang? Dia pergi keluar untuk mengambil foto pemandangan untukmu. Dia bilang kau harus tidur sebentar. Dan saat kau bangun, dia akan kembali. Apakah itu benar? Cepat bantu nyonya tua itu masuk ke mobil. Ya, Presiden Huo ini. Panggil dokter. Ya, Nyonya Besar Huo. Presiden Huo. Terima kasih untuk kemarin. Saya akan pergi sekarang. Huo. Ayo duduk di sini. Kamilah. Kami seharusnya berterima kasih kepada Anda. Kami berhutang banyak padamu untuk kemarin. Ketika dia masih kecil. Shiding kami pernah hilang. Saya khawatir siang dan malam. Dan begitulah saya mengembangkan kondisi ini. Syukurlah kami menemukannya pada akhirnya. Saya belum pernah melihat Shiding membawa gadis manapun ke rumah sebelumnya. Huo. Kapan Anda akan menikah ke keluarga Huo kami? Nenek, apa yang nenek katakan? Saya tidak peduli. Saya sudah memutuskan dulu. Hari ini, jika saya tidak melihat akta nikah Anda, penyakit saya tidak akan diobati. Pokoknya Anda selesaikan sendiri. Nyonya Besar Huo ini. Nyonya Besar Huo. Ayo pergi mendaftarkan pernikahan kita sekarang juga. Lagi pula bukankah kau hanya menyukai uang? Aku bisa memenuhi semua tuntutan materialmu. Pikirkanlah. Menikahi seseorang yang sama sekali tidak kau kenal. Tapi ibu butuh uang. Baik, aku setuju. Karena pernikahan kita adalah pernikahan kontrak. Ada beberapa hal yang harus aku jelaskan padamu. Hubungan kita tidak boleh diungkapkan kepada nenek. Juga tidak boleh terbongkar bahwa kita menikah palsu. Juga sebaiknya kau tidak jatuh cinta padaku. Aku punya cinta sejati. Tuntutan apa yang kau miliki, katakan saja. Presiden Huo. Bisakah Anda memberiku 5 juta lagi? Seperti yang kuduga, mata duitan. Aku akan menyuruh seseorang mentransfer uangnya padamu. Tanpa instruksiku, tidak perlu bagi kita untuk bertemu lagi. Baik. Huo. Presiden Huo. Akuisisi grup Changheng telah selesai. Anda masih perlu menandatangani kontrak terakhir besok. Baik, aku mengerti. Jalan. Ya, Bukankah ini Jienghu yang mengambil cuti setengah bulan? Kamu sudah melakukan beberapa hal memalukan di luar lagi kan? Lucian Staff Group Changheng. Bekerja denganmu di Changheng. Kanggo Staff Group Changheng. Aku merasa jijik. Kau menganggapku menjijikan. Lalu saat kau meniru gaya berpakaianku, kenapa kau tidak menganggapnya menjijikan? Bahkan liontin di lehermu harus sama persis. Kau menirunya dengan sempurna tanpa celah. Aku tidak sudi bicara denganmu. Ngomong-ngomong, kamu mungkin belum tahu. Aku dengar grup Changheng kita akan diakuisisi oleh grup keuangan terkemuka Jiangcheng Group Huo. Lucian Management Group Changheng. semuanya tolong tenang. Saya ada pengumuman. Perusahaan kita akan menyambut presiden baru. Semuanya mohon berikan tepuk tangan untuk menyambut mereka. Dia sangat tampan. Itu dia. Itu dia. Jianghu. Baru saja menyelesaikan 1 tahun masa kerja. Dan mengambil cuti 15 hari tanpa penjelasan. Tuan Hu. Meskipun Huhu mengambil cuti, dia tetap menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. 1 tahun bekerja, tidak membawa nilai apapun bagi perusahaan. Grup Huku tidak mempekerjakan pemalas. Beritahu HR untuk memproses pemecatannya. Ya. Jianghu. Saya sarankan kau mengatakan yang sebenarnya kepada Tuan Hu. Kalau tidak, pekerjaanmu tidak akan aman.
Jika aku bilang aku mengambil cuti karena ibuku sakit, apakah dia akan berpikir aku mencoba mencari simpati? Lupakan saja Jiang Hu, urusan pekerjaan lebih penting. The film was translated and narrated by M Media. Panti asuhan Ping An. Bukankah ini tempat tinggalku dulu? Apa yang kau lakukan? Berapa lama lagi kau akan menempel padaku? Maafkan saya. Pura-pura menumpahkan kopi untuk mencoba merayuku. Tidak, Tuan Hu. Saya datang menemui Anda mengenai cuti saya. Jiang Hu, pernahkah aku memberitahumu untuk tidak memiliki niat padaku? Aku sudah melihat terlalu banyak wanita sepertimu. Aku tidak akan tertarik padamu. Tuan Hu, saya tahu tempat saya. Anda tidak perlu terus mengingatkan saya tentang status saya. Surat pengunduran diri dikirim lewat orang saya. Saya tidak akan mengganggu Anda. Halo. Apa saya segera datang? Itu hanya karena aku dibius. Sehingga aku mengalami malam yang tidak masuk akal itu dengannya. Mengapa aku tanpa sadar beraksi padanya? Halo. Tuan Hu. Masuk ke mobil. Tapi Tuan Hu, saya. Jangan membuatku mengatakannya untuk kedua kalinya. Terima kasih untuk hari ini. Saya akan pergi sekarang. The film was translated and narrated by M Media. Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Nona Jiang, kami sudah melakukan yang terbaik. Pasien mengalami pendarahan hebat, dan donornya tidak cocok. Kami masih perlu mempersiapkan operasi berikutnya. Dokter, bisakah saya menandatangani surat utang? Saya bersumpah, saya pasti akan bekerja keras untuk membayarnya kembali. Tolong, selamatkan ibuku. Rumah sakit punya aturannya sendiri. Maafkan saya, Nona Jiang. Halo Ayah. Operasi ibuku mengancam nyawa. Tolong pinjami aku uang. Biaya hidup bibi dan kakakmu. Semua pengeluaran besar dan kecil dibutuhkan. Keluarga kami tidak punya uang sebanyak itu untukmu. Jangan telepon lagi jika tidak ada masalah. Ayah. Siapkan yang terbaik untuk ibunya. Dan kamar rumah sakit. Presiden Huo, kenapa Anda di sini? Bebankan semua biaya ke akunku. Cepat pergi. Ya, saya akan mengaturnya sekarang. Ada apa dengan semua tangisan ini? Bangun. Dari mana kau mendapatkan Leontin Giok ini? Dia tidak akan berpikir untuk menggunakan kakak congcong Leontin Giok yang dia berikan padaku. Untuk membayar biaya pengobatan ibu kan? Tidak. Ini adalah barang kakak congcong. Presiden Ho ini. Saya baru saja membeli ini secara acak di warung jalanan. Ini tidak berharga. Keluarkan. Presiden Ho, uang yang Anda pinjamkan kepada saya hari ini. Aku cari cara kembalikan pada Anda. Tidak perlu anggap saja ini kompensasi atas kesalahpahamanku terhadapmu. Itu tidak akan berhasil. Tidak bisa ambil uang Anda sembarangan. Aku memberikannya padamu, jadi ambillah saja. Tunggu sebentar. Presiden Ho ini. Ganti dengan ini. Jangan terlalu memikirkannya.
Aku hanya takut kau masuk angin dan memengaruhi kemajuan perusahaan. Bukankah saya akan dipecat oleh Anda? Bukankah kau ingin mengembalikan uangnya? Kalau begitu bekerjalah dengan giat di perusahaan. Biarkan aku melihat kemampuanmu. Terima kasih Presiden Hu. Ada tisu di depan. Permisi. Leontin giap di lehermu. Biarkan aku melihatnya. Tidak. Apa? Kau menemukan Sin-Sin. Sin-Sin bukankah itu nama panggilanku? Jiang Hu, apa yang sedang kau pikirkan? Ini pertama kalinya saya melihat Presiden Hu tersenyum. Sin-Sin ini yang punya nama panggilan sama denganku. Pasti orang yang dia sukai. Sepertinya aku salah. Dia bukan Sin-Sin. Keluar dari mobil. Setelah aku mencuci pakaiannya, saya akan mengembalikannya kepada Anda nanti. Buang saja. Aku tidak akan memakai pakaian seperti ini untuk kedua kalinya. Baiklah, saya mengganggu, saya akan pergi. Jiang Hu, kau harus menyadari statusmu sendiri. Dia hanya memberi amal. Kalian berdua bagai bumi dan langit. Tangannya sangat dingin. Belikan dia secangkir kopi. Sebagai ucapan terima The kasih film was untuk jaketnya. translated and narrated by M Media. Di mana Sin-Sin? Maaf Presiden Hu. Bawahan kami membuat kesalahan. Lanjutkan pencarian. Ya. Presiden Hu lihat. Apakah ini Leontin Gyok yang kau sebutkan? Halo 101. Tunggu. Presiden Hu, Leontin giap di lehermu. Biarkan aku melihatnya. Pusaka keluarga Huku. Diukir dengan pola funix emas khusus. Keahliannya kasar. Ini jelas palsu. Seperti Dongxi meniru Sisi. Presiden Hu, kenapa Anda pergi? Bagaimana kalau secangkir kopi? Keluar sebelum aku marah. Siang ini aku jelas melihat Jing Hu masuk ke mobil Presiden Hu. Kenapa Presiden Hu tidak membawaku? Hanya Jing Hu. Dia pasti yang menghasutnya. Jing Hu, tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Hei Fang Lu, dari mana kau muncul? Diam. Ini milikku. Kamu sudah menempel pada presiden. Dan kamu masih sangat pelit. Kamu bahkan tidak mau berbagi sebungkus tisu. Tidak Fang Lu, apa maksudmu dengan itu? Semuanya kemarilah dan lihat. Jing Hu benar-benar mengenal wajah seseorang tapi tidak hatinya. Dia akan melakukan apa saja untuk naik pangkat. Presiden baru beberapa hari di sini. Dan dia sudah mengincarnya. Hari ini dia berani masuk ke mobilnya. Besok apakah dia berani masuk ke ranjangnya? Jiang Hu ini benar-benar menjijikan. Dia bahkan berani merayu Presiden Hu. Fang Lu, berhenti memfitnah orang. Aku memfitnah orang. Kalau begitu jelaskan kepada semua orang. Bagaimana seorang karyawan biasa sepertimu bisa masuk ke mobil Presiden Hu? Betul, aku pikir dia hanya terlihat seperti seseorang yang jauh dari sederhana. Siapa tahu apa yang dia lakukan di balik layar. Berapa banyak tipuan yang dia mainkan. Aku, kenapa kamu tidak bisa mengatakan apa-apa? Jelas kamu yang diam-diam merayu Presiden Hu. Dan kamu masih berani tidak mengakuinya. Kamu memasang topeng yang begitu sopan. Mungkinkah di belakang kami, kamu bahkan sudah naik ke ranjang Presiden Hu? Fang Lu ini perusahaan. Jaga ucapanmu. Jelas-jelas kaulah yang dengan pikiran kotormu gagal merayu seseorang. Jadi berhentilah melampiaskannya pada orang lain. Kamu berani menceramahiku. Tunggu saja, lihat aku menghadapi kamu hari ini. Berhenti. Presiden Hu Jianghu memaki saya duluan. Fang Lu, jelas-jelas kau yang memulai masalah duluan. Semua orang mendengarnya. Menghabiskan sepanjang hari tidak melakukan pekerjaanmu dan bergosip tentang orang lain. Jika kau tidak ingin bekerja di sini lagi,
Kemasi barang-barangmu dan pergi. Tidak Presiden Hu, bukan itu maksud saya. Saya tahu saya salah. Saya akan bekerja keras. Gajimu bulan ini akan dipotong sepenuhnya. Bonus akhir tahunmu dibatalkan. Presiden Hu tolong jangan. Jangan potong gaji saya sebanyak itu. Saya tidak akan bisa membayar sewa. Dan saya akan diusir. Aku memperingatkanmu. Jika kau berani menyentuhnya lagi, itu tidak akan sesederhana ini. Nenek, Shiding, bagaimana perkembangan antara Anda dan Huhu? nenek kami sudah mendaftarkan pernikahan kami. Bagus dasar nakal. Anda harus memperlakukan Huhu dengan baik untuk saya. Kalau tidak, saya tidak akan selesai dengan Anda. Baik. Mengapa akhir-akhir ini aku selalu tanpa sadar melihat Jiang Hu? Presiden Huo, ini adalah kontrak untuk Dong Jiao. Mohon ditinjau. Apakah ada kemajuan mengenai masalah Xin Xin? Orang-orang di panti asuhan Ping En mengatakan bahwa Xin Xin tidak lama setelah kau pergi juga dijemput. Jika ada kabar, pasti akan segera menghubungimu. Mengadakan acara amal di panti asuhan. Sebarkan beritanya kalau begitu. Waktunya akan ditetapkan untuk akhir pekan ini. Tak percaya kita tak dapat berita. Pergi panggil The Jiang film Hu was masuk. translated Yeah. and narrated by M Media. Presiden Hu Anda memanggil saya. Akhir pekan ini, aku akan menghadiri acara amal. Kau akan ikut denganku. Anggap saja ini perjalanan bisnis. Baik Presiden Hu. Kau tidak perlu memanggilku Presiden Hu secara pribadi. Bagaimana bisa begitu? Jika kau tidak terbiasa sekarang, panggil aku suami. Nanti akan terbongkar di depan nenek. Ya, kenapa dia tiba-tiba sedikit mengubah sikapnya? Pria memang membingungkan. Setelah acara amal selesai, kau akan kembali ke keluarga Hu bersamaku. Nenek mungkin akan sangat senang melihatmu. Baik. Presiden Hu, apa yang Anda lakukan? Hari ini kita akan pergi ke panti asuhan untuk acara amal. Begitu kau sampai di sana, siapkan beberapa hadiah untuk anak-anak. Baik Presiden Hu. Apa kau lupa apa yang kukatakan padamu terakhir kali? Lalu aku harus memanggilmu apa? Panggil aku dengan namaku, atau suami. Bagaimana aku bisa mengatakan suami dengan lantang benar? Dia baru saja bilang akan pergi ke panti asuhan. Ngomong-ngomong sudah lama aku tidak kembali ke panti asuhan Ping An untuk melihat keadaannya. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Bicaralah, Shiding. Lalu kita akan pergi ke panti asuhan yang mana? panti asuhan Ping An. Panti asuhan Ping An. Kau tahu, Aku tahu. Acara amal di panti asuhan Ping An. Kalau begitu kakak Kong Tong tidak akan ada di sana kan? Aku akan bertemu kakak Kong Chong hari ini. Aku tidak percaya panti asuhan sekarang. Dihias dengan sangat indah. Aku ingin tahu, apakah kakak Kong Chong sudah tiba? Apakah dia akan mengenaliku? Ziding, aku mau ke toilet. baiklah silakan. Dengan begini kakak Kong Tong akan bisa mengenaliku kan? Presiden Huo Anda sudah tiba. Presiden Hu, mungkinkah dia adalah orang yang selalu mensponsori panti asuhan? Yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 1 triliun. Presiden grup Jin Cheng Hu. Bagaimana, apakah semua sudah tiba? Hampir. Saya harap kali ini kita bisa menemukan adikmu Xin Xin. Ketika kau pergi waktu itu, Xin Xin diadopsi. Dia juga mengganti namanya. Kami belum bisa menghubunginya. Kami hanya tahu nama panggilannya Xin Xin. Kalau kali ini gagal, saya The khawatir. film was Jangan khawatir, translated kita akan and menemukannya. narrated Dia by memakai M liontin Media. giokku. Dia pasti akan aman. Leontin Xin Xin. Aku ingat sekarang. Mungkinkah Presiden Hu adalah kakak Kong Kang dari panti asuhan dulu? Acara amal ini hanya untuk mencari Xin Xin itu? Ngomong-ngomong, aku juga pernah melihat liontin Xin Xin di lehernya. Jika aku tahu akan seperti ini hari ini, aku harus cari seseorang buat yang khusus. Identik, tidak apapun yang terjadi. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini untuk mendekati Presiden Hu. Leontin itu terlihat sangat familiar. Bukankah ini Leontin? Xin Xin. Identik. Wanita ini. Raut wajahnya memang mirip dengan Xin Xin itu. Mungkinkah dia orang yang dicari Presiden Hu? Aku sudah melihat kakak Kong Kong. Apa yang bisa kulakukan sekarang? Aku sudah menikah. Nona, kenapa kau menatapku? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya melihat sesuatu di bulu matamu. Tutup matamu.
Biarkan aku mengambilnya untukmu, oke? Baik. Sudah selesai. Terima kasih. Tidak masalah. Aku akan segera menjadi nyonya muda grup Hu. Kurasa mulai sekarang. Siapa yang berani meremehkanku? Kau kembali. Dekan yang lama tidak bertemu. Dekan Yang, apa kau masih ingat siapa aku? Hai, bukankah ini wanita yang kutemui di toilet? Ini adalah... Dekan Yang, kau benar-benar orang sibuk yang pelupa. Mungkin kau bisa mencoba mengingat lebih cermat. Leontin ini. Presiden Huo lihat cepat. Benar sekali. Leontin ini. Kau akhirnya kembali. Kau tahu Presiden Huo sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Mencariku Presiden Hu. Baiklah nak. Kamu dan Presiden Huo ikuti aku. Mari kita cari tempat. Untuk duduk dan berbicara baik-baik. Presiden Huo silakan. Tunggu aku di sini sebentar. Baik Presiden Hu. Silakan kalian berdua duduklah. Sin biar saya tanya. Apa kau tahu siapa Presiden Huo? Presiden Hu. Maksudmu itu, Presiden Huo dari grup Huo Jiangcheng. Tentu saja aku tahu. Dia adalah orang paling berkuasa di seluruh Jiangcheng. Bukan itu maksudku. Baiklah biar saya tanya begini. Leontin di lehermu ini. Apakah kamu tahu bagaimana kamu mendapatkannya? Tentu saja aku ingat. Kakak Kongkong memberikannya padaku. Itu dia. Presiden Huo adalah kakak Kongcongmu. Apa Presiden Huo adalah saudara Kongkong? Dekan Jiang, kau tidak mencoba bercanda denganku kan? Kapan dekan pernah berbohong padamu? Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada Presiden Huo. Kakak Kongkong. Presiden Hu, apakah kamu benar-benar kakak Kongkongku? Sin ini aku. Kakak Kongkong, kamu akhirnya kembali menemuiku. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah menunggumu. Lihatlah anak ini. Bagaimana dia bisa berbicara lalu. Mulai menangis. Cepat hapus air matamu. Reuni ini adalah hal yang baik. Gadis berubah banyak di usia 18. Xinxian dan sebelumnya terlihat berbeda sekarang. Jika bukan karena Leontin ini, Tuan Huo dan aku mungkin tidak akan mengenalimu. Direktur, aku masih muda waktu itu. Jadi wajar jika ada beberapa perubahan sekarang. Sin, apakah kau baik-baik saja selama ini? Kakak Kongkong, sejak kamu pergi, aku diasuh oleh ibu angkatku. Sayangnya tidak lama kemudian, ibu angkatku juga meninggal dunia. Aku bekerja sendiri di luar. Sering kelaparan. Setiap kali aku merasa sedih, aku akan memikirkanmu. Kakak Kongkong, aku sangat merindukanmu. Tuan Huo. Sin adalah anak yang menyedihkan. Dia telah menjalani hidup yang begitu sulit. Namun dia masih datang ke panti asuhan untuk menemuiku. Justru karena bakti dan kebaikan inilah, kalian bisa bersatu kembali. Karena kamu sudah menemukannya. Perlakukan dia dengan baik. Direktur harap tenang. Aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Aku berjanji padanya. Sin ini semua salahku. Kakakmu belum menemukanmu. Selama bertahun-tahun, aku pasti akan menggantinya untukmu. Benarkah kakak? Tentu saja benar adik kecil. Aku akan membawamu pulang hari ini. Mulai sekarang kau adalah adikku. Tidak ada yang berani mengganggumu. Terima kasih kakak Kongkong. Tapi sudah lama sekali, sejak ada yang memanggilku Sin. Aku tidak begitu terbiasa. Namaku sekarang Nuan. Bisakah kamu memanggilku Nuan? Baiklah, ayo kita kembali. Kakak, siapa wanita ini? Apakah dia pacarmu? Dia adalah karyawan perusahaanku. Jadi dia bekerja untukmu kakak. Aku tahu itu, seseorang dengan statusmu kakak. Bagaimana mungkin kamu punya pacar yang lusuh? Baiklah, mari kita kembali. Leontinnya. Kenapa sangat mirip dengan yang kakak Congcong berikan padaku? Di mana Leontinku? Bagaimana bisa hilang? Jiang Hu, kenapa kau tidak mengikuti? Tuan Hu, saya kehilangan Leontin saya. Jenis apa? Ini persis seperti milik wanita ini. Kamu omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Nona, bisakah Anda membiarkan saya melihat Leontin Anda? Kenapa harus aku ini milikku? Kakak, apakah karyawan perusahaanmu? Semuanya tidak sopan. Leontin ini adalah barang pribadiku. Ini sangat berharga bagiku. Aku bahkan tidak mengenalnya. Namun dia ingin aku menunjukkannya padanya. Mungkinkah dia ingin mencurinya? Jiang Hu, apa kau bilang Nuan mencuri Leontinmu? Tidak Tuan Hu, hanya saja Leontin saya. Persis seperti yang ini. Jangan memfitnahnya. Aku sudah punya Leontin ini selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana bisa persis seperti milikmu? Aku ingin bertanya pada Jiang Hu ini. Nona Ji, kebencian mendalam apa yang kumiliki padamu, sampai kamu menuduhku begitu tidak adil. Kakak, mengapa aku harus menderita ketidakadilan seperti ini? Kakak, kamu harus membelaku. Jiang Hu adalah adikku. Jika kau kehilangan sesuatu, aku bisa membawamu untuk memeriksa rekaman pengawasan. Tapi jangan menuduhnya secara tidak adil. Tuan Hu, bukan begitu.
Kalung liontin ini baru saja hilang setelah saya bertemu dengannya. Dan tidak ada pengawasan di toilet. Cukup, Leontin Duan-Duan ini adalah satu-satunya. Bagaimana bisa persis sama? Berhentilah membuat keributan. Ayo pergi. Tuan Hu. Aku tidak menyangka. Kamu hanya seorang karyawan. Cukup masuk akal. Kamu bahkan tahu cara membukakan pintu mobil untukku. Hanya saja saya hanyalah seorang karyawan kecil. Apakah kamu ingin menarik perhatian semua orang? Jiang Hu. Jiang Hu. Dia pasti ada di sini. Jiang Hu, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku tahu kamu akan datang. Jiang Hu. Jika kamu ingin hidup, maka keluarlah sendiri. Tuan Hu, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa ada keributan seperti ini? Ya Tuan Hu, apa ada kesalahpahaman? Di ruangan ini, mungkinkah ada yang salah? Orangku masih tidak sadarkan diri. Apa kamu bilang? Dia membuka pintu sendiri. Mungkinkah? Pintu ini memang tidak tertutup sejak awal. Tuan Hu. Tuan Tua. Apa sebenarnya yang terjadi? Tuan Tua. Tuan ampuni hidup saya, Tuan. Tuan Hu. Tuan Hu ampuni hidup saya. Dasar binatang. Apa yang terjadi? Sangat ramai. Yunsi, sebaiknya kau tidak melihat, agar tidak mengotori matamu. Mama, biarkan aku melihat. Tuan Hu, saya benar-benar minta maaf. The film Saya was tidak pernah translated menyangka and hal seperti ini narrated akan by terjadi. M-Media. Jangan khawatir. Saya akan menangani ini dengan tegak. Kurasa kamu harus bertanya. Siapa dalang di balik ini? Hanya seorang pelayan. Beraninya dia sembarangan di sebuah perjamuan. Menarik seorang tamu wanita. Bicara. Siapa sebenarnya yang menyuruhmu melakukan ini? Jika kamu tidak mengaku jujur, aku akan membuatmu membusuk di penjara seumur hidup. Tidak. Tolong jangan, Tuan. Aku. Bukan ide saya untuk melakukannya. Itu Nonagu. Nonagu menyuruh saya melakukannya. Tuan tolong ampuni saya kali ini, Tuan. Kau bicara omong kosong, beraninya kau memfitnahku. Cepat, telepon polisi dan minta dia ditangkap. Diam kau. Ayah, Cukup. Tuan Gu. Aku benar-benar tidak menyangka seseorang yang kubawa akan menyebabkan insiden seperti ini di tempatmu. Kurasa. Mulai sekarang kedua keluarga kita tidak perlu bekerja sama lagi. Tuan Hu. Dengarkan penjelasan saya. Pasti ada kesalahpahaman. Apa masalah ini ada hubungannya denganmu? saya tidak tahu apa-apa. Ini juga pertama kalinya saya di tempat keluarga Gu. Saya juga sangat takut. Benar jika Jiang Hu tidak dibawa. Mungkin yang ingin dihadapi Gu Yunxi adalah Xin Xin. Aku percaya padamu. Kamu mau melakukan apa? Apa ayah memukul putrimu seperti itu? Ini bukan salah Yunxi. Bukan salahnya. Dia baru saja mengaku bahwa dia yang menyuruhnya. Jadi kenapa kalau aku yang menyuruhnya? Ayah mau aku menikah Wu Jaiding. Apa yang salah dengan apa yang aku lakukan? Lagi pula wanita yang kakak Jaiding bawa hanyalah seorang karyawan kecil yang tidak penting. Bahkan jika aku, itu tidak akan jadi masalah sama sekali. Kamu benar-benar orang bodoh yang bingung. Tidakkah kamu tahu siapa Hue Shiding? Putri Xiang beberapa waktu lalu menyakitinya. Dan keluarga Zhang bangkrut dalam semalam. Belumkah kamu belajar dari pelajaran itu? Anggap ini sebagai peringatan. Bangkrut dalam semalam. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Tuan Huo mempertimbangkan persahabatan bertahun-tahun antara keluarga kita, sehingga dia hanya membatalkan kerjasama. Ini hanyalah hukuman kecil sebagai peringatan besar. Jika ada lain kali, keluarga Gu akan tamat. Yunxi,
Kali ini, kamu harus belajar dari kesalahan ANME. Mulai hari ini kamu dihukum di rumah selama 6 bulan. Ayah, Ini tidak bisa dibantah. Tuan. Presiden Huo. Sudah larut. Kau harus istirahat. Kenapa dia belum bangun? Panggil kembali dokter untukku. Dokter sudah bilang. Dia baik-baik saja. Dia akan bangun setelah tidur. Tapi kau yang... Tuan Huo. Ini pertama kalinya aku melihatmu. Sangat khawatir pada seseorang. Nenek menyukainya. Kamu tidak menyukainya. Aku tahu. Saya akan pergi sekarang. Siding. Apakah aku minum terlalu banyak? Kamu minum anggur apapun yang diberikan orang lain. Apa kamu tidak tahu cara melindungi dirimu sendiri? Aku yang menahanmu. Aku janji mulai sekarang. Aku tidak akan membuatmu kesulitan lagi. Aku hanya tidak tahu. Bagaimana cara meminta maaf kepadamu? Cara meminta maaf kamu cari tahu sendiri. Aku akan turun sekarang. Jika kamu tidak keberatan dengan lantai yang dingin, kamu bisa tidur di lantai. Aku bisa tidur di kamar lain. Kamar-kamar lain semuanya terkunci. Jika kamu benar-benar tidak ingin tidur denganku, maka kamu hanya bisa tidur di lantai. Tapi tidur di lantai sangat dingin. Selamat malam. Ya Tuhan, kenapa dia memelukku? Apakah dia tidak? Jiang Hu jangan terlalu banyak berpikir. Dia tertidur, dia tidak sadar. Apakah aku membangunkanmu? Maafkan aku. Kalau begitu kamu kembali tidur. Ngomong-ngomong ini, kalungmu kembali. Ini untukmu. Untukku. Tapi mereka bilang kalung ini bernilai 100 juta. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Bukankah kamu bilang kalungmu hilang sebelumnya? Kalung ini untukmu kalau begitu. Maaf Siding, aku tidak bisa menerima kalung ini. Lagi pula liontin itu bagiku. Nilainya tak tertandingi. Tolong jangan katakan apa-apa lagi terima kasih. Di dunia ini, masih ada wanita yang bisa menolak perhiasan. Dia benar-benar semakin menarik. Nenek, silakan minum teh. Jaiding Huhu. Bagaimana tidur kalian berdua tadi malam? Cukup baik. Huo, si Ding tidak terlalu menindasmu kan? Nenek jangan khawatir. Si Ding sangat baik padaku. Si Ding kau benar-benar harus berusaha lebih keras. Dia benar-benar tidur dengan Tuan Hu. Halo, apakah ini Nona Jing? Operasi ibumu dijadwalkan sore ini. Jika tidak keberatan tolong datang sekarang. Si Ding, aku harus pergi ke rumah sakit. Aku akan mengantarmu. Kalau begitu nenek kami akan pergi. Dokter, bagaimana keadaan ibuku? The film was translated and Apa? narrated by M Media. Anda bilang, Nona Jiang, tolong jangan cemas dulu. Ibumu sudah keluar dari bahaya yang mengancam jiwa. Hanya saja operasinya tidak terlalu berhasil. dokter, apa maksud Anda dengan itu? Karena ibumu sudah tua, dan operasinya tertunda terlalu lama, sehingga kemungkinan keberhasilannya sangat berkurang. Meskipun tidak berhasil, kondisinya tidak memburuk. Hanya saja rumah sakit Jiangcheng kami tidak berdaya. Apa maksud Anda tidak berdaya? Tapi Anda adalah rumah sakit terbaik di Jiangcheng. Jika Anda tidak bisa menyembuhkannya, apa yang harus aku lakukan? Sejauh yang saya tahu, ada spesialis di luar negeri yang secara khusus mempelajari kasus semacam ini. Jika bisa datangkan ahli luar negeri ke sini, kemungkinan keberhasilannya mungkin lebih tinggi. Pakar asing apa? Berapa biayanya? Bisakah Anda membantuku menemukannya? Nona Jian, saya benar-benar tidak memiliki sumber daya itu. Tapi satu hal yang pasti, tak cukup uang untuk dapat ahli seperti itu.
Anda membutuhkan pengaruh dan koneksi. Koneksi apa? Dari mana aku bisa mendapatkan koneksi? Nora Jiang, saya sudah memberitahu Anda semua yang bisa saya katakan. Sisanya terserah Anda. Mama. Maafkan aku. Kamu sudah menderita. Anak bodoh. Mama baik-baik saja. Bukankah aku hidup dengan sangat baik? Mama. Aku pasti akan menemukan cara. Kamu harus menungguku. Mama percaya. Huhu adalah yang paling luar biasa. Kenapa aku di sini menunggunya? Tuhan tolong aku. Selamatkan aku. Kenapa saat dia sedih? Aku merasakan sakit hati seperti ini. Mungkinkah aku? Siding, kenapa kamu di sini? Masuk mobil. Tidak perlu, aku akan naik bus saja kembali. Masuk mobil. Ada apa? Operasinya gagal. Dokter bilang jika kita mengundang seorang ahli dari luar negeri, mungkin ada harapan. Aku hanya bisa mencoba mencari cara. Cari cara-cara apa yang bisa kamu temukan. Apalagi yang bisa dilakukan? Bagaimanapun juga kita harus berusaha semaksimal mungkin. Mungkin kamu harus mencoba pendekatan yang berbeda. Pendekatan yang berbeda. Pendekatan berbeda apa? Misalnya biarkan aku membantumu. Siding, apakah kamu mengatakan kamu bisa mengundang seorang ahli dari luar negeri? Apakah itu benar? Tentu saja. Siding, jika kamu bisa mengundang seorang ahli dari luar negeri, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Cukup penuhi tugasmu sebagai seorang istri. The Baik. film was translated and narrated by M Media. Sial. Aku akan terlambat. Apa maksudmu memenuhi tugasmu sebagai seorang istri? Punggungku sakit sekali. Berhenti Jinghu, kenapa kamu terlambat? Aku tidak mungkin bisa mengatakan itu. Karena Hua Siding, bisakah saya? Aku bangun terlambat. Bangun terlambat. Kalau bangun terlambat, kenapa masih datang bekerja? Haruskah saya meminta HR memecatmu? Atau kamu akan mengundurkan diri sendiri? Sekretaris Peng, sepertinya kamu tidak punya wewenang untuk memecatku. Saya sekretaris pribadi Presiden Hu. Apa kamu pikir saya punya wewenang? Jadilah pintar. Sekarang berlututlah. Dan katakan kamu seharusnya tidak merayu Presiden Hu. Saya akan memberimu satu kesempatan lagi. Sekretaris Peng, jangan terlalu agresif. Apakah saya bersikap agresif, Jinghu? Kamu hanya seorang karyawan tingkat rendah perusahaan. Kamu bau kemiskinan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu bahkan tidak pantas membawa sepatuku. Apa? Saya menyuruhmu berlutut di hadapanku. Dan itu saya bersikap agresif. Kamulah yang tidak mengenali Gunung Tai, bukan? Tepat sekali. Kakak Nuan-Nuan adalah adik Presiden Hu. Kau hanyalah asisten umum. Aku tak tahu dari mana kau dapat kesombonganmu. Jika aku jati kau, lama aku minta maaf pada kakak Nuan-Nuan. Fang Lu, kamu sangat suka berlutut. Kalau begitu berlututlah. Apa yang kamu lakukan? Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Presiden Hu. Itu kamu. Bukan aku. Presiden Hu kali ini benar-benar bukan aku. Itu kakak Nuan-Nuan. Kakak Nuan-Nuan menyuruhku memukulnya. Itu kamu. Tentu saja tidak. Saya ingat apa yang kakak katakan terakhir kali. Saya tidak akan pernah membuat keributan di perusahaan. Ini semua karena perempuan cerewet ini. Dia sendiri yang gila, menerjang maju sendiri, dan memukul Jinghu tanpa alasan. Kakak Nuan-Nuan, bagaimana kau bisa melakukan ini? Aku hanya memukulnya demi kau. Berhenti bicara omong kosong. Gila sendiri mau seret aku juga. Kakak, cepat usir wanita ini. Li Yuan. Presiden Hu, apakah Anda punya instruksi? Yang di lantai masukkan ke daftar hitam dan pecat dia. Dimengerti. Saya akan melakukannya sekarang. Jangan, Presiden Hu. Aku mohon padamu, potong saja gajiku. Potong gaji setahun tidak apa-apa. Tolong jangan masukkan aku ke daftar hitam. Keamanan. Usir dia untukku. Kurangi bicara di perusahaan, mulai sekarang. Jangan khawatir, kakak. Ikut aku sebentar.
Baik. Sakit tidak? Tidak begitu. Jika kamu tidak ada hal lain, aku akan pergi sekarang. Duduk. Aku sudah menghubungi para ahli dari luar negeri. Aku sudah mengatur jet pribadi untuk mereka. Mereka akan tiba besok. Benarkah Siding? Bagus sekali, terima kasih. Begitukah caramu berterima kasih padaku? Aku akan mencari jalan keluar. Tidak perlu mencari tahu apapun. Sama seperti tadi malam. Dimengerti. Presiden Huo, saya sudah lama mendengar reputasi besar Anda. Senang bertemu dengan Anda. Terima kasih sudah datang jauh-jauh. Halo, ini Dr. Michael. Seorang ahli medis top di negara ini. Halo Tuan Mei, halo. Tolong cepat periksa kondisi ibuku. Saya perlu sekarang melakukan pemeriksaan lagi pada pasien. Ini akan memakan waktu. Saya akan memberitahu Anda kesimpulan spesifiknya nanti. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Jangan gugup. Dokter Mei, halo. Bagaimana kondisi ibuku? Presiden Huo, Nona Jian. Kondisi pasien sudah berlarut-larut terlalu lama. Seandainya saya diizinkan mengoperasi lebih awal, akan ada kemungkinan besar untuk sembuh. Tapi sekarang, Apa? Tuan Huo, Nona Jian, saya sangat menyesal. Saya tidak bisa membantu Anda kali ini. Mama. Mama. Huhu. Mama. Mama tidak akan berhasil. Mulai sekarang kau akan sendirian. Kau harus menjaga dirimu baik-baik. Tidak. Tidak, Mama, aku tidak mau kehilanganmu. Mama, jangan tinggalkan aku. Mama, maafkan aku. Ini semua salahku. Aku tidak segera menghasilkan uang. Mama, maafkan aku. Ini bukan salahmu. Mama sudah puas memiliki kau dalam hidup ini. Dengarkan Mama. Mulai sekarang, kau harus sehat. Baik, Mama, aku akan mendengarkanmu. Aku pasti akan menjaga diriku baik-baik. Mama. Mama, Mama. Mama bangun. Mama bangun. Mama, jangan tinggalkan aku, Mama. 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 Tuh. Kamu sudah bangun. Tidak, aku ingin mencari mamaku. Kamu masih sakit sekarang. Jangan berkeliaran. Tapi, Apa kamu melupakannya? Permintaan terakhir. Aku di sini. Patuhlah. Cepat. kenapa kamu di sini lagi? Ini tempat tidurku dari awal. Beberapa hari terakhir ini, Hu Jiading sibuk mondar-mandir. Semua karena urusan Jinghu. Masih membiarkannya di dalam kamar tidurku. Nenek tua itu juga terus-menerus memanjakannya. Mungkinkah mereka benar-benar ingin menikahi wanita ini? Wanita yang tidak pantas ini ke dalam keluarga. Tidak, saya akan membuatnya hilang Film was sepenuhnya. Sin translated Sin. and narrated by M Media. Sin Sin. Aku akan selalu bersamamu.
Sinsin adalah nama panggilan sekretaris bank kan? Jiang Hu? Tidak peduli seberapa baik dia padamu. Hatinya hanya ada Sinsin. Namaku juga Sinsin. Betapa berbeda nasib orang dengan nama sama. Siapa itu? Ini saya. Kakak pergi keluar untuk suatu urusan. Tentu saja saya harus membantu menjagamu. Tidak apa aku tidak butuh perhatianmu. Jing Hu dalam keadaanmu sekarang. Apalagi kakak. Bahkan saya merasa sedih melihatmu. Apa yang ingin kamu katakan? Tidak banyak hanya menjengukmu. Mengetahui kamu masih memikirkan ibumu yang sudah meninggal. Saya sengaja datang untuk memberitahumu sesuatu. Ibumu sudah dikremasi dan dimakamkan di pemakaman Jajing. Kakak, dia bahkan secara khusus memilih sebidang tanah harta karun Feng Shui untuk ibumu. Jadi kamu tidak perlu khawatir lagi. Pemakaman Shijiang? Sayang sekali, nenek tua itu, abunya akan segera dimakamkan. Dan tidak ada yang datang mengunjunginya. Putri kandungnya sendiri, berbaring di tempat tidur sepanjang hari. Dan setiap hari dia berpura-pura, setengah mati, untuk dilihat laki-laki. Betapa menyedihkan. Pengnuan-nuan jangan keterlaluan. Apa saya sengaja datang untuk menemanimu? Apakah saya melakukan kesalahan? Tapi, dengan seseorang sepertimu yang menyebabkan kematian ibumu sendiri, saya juga merasa sial. Katakan padaku kenapa kamu tidak mati saja bersama ibumu. Pemakaman Shijiang? Aku harus pergi mencari ibuku. Jing Hu, pergi ke neraka bersama ibumu. Pergi ke neraka. Jiang Hu. The film was translated and narrated by M Media. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apa kau tidak sakit? Kenapa kau lari keluar sendirian? Ibuku ada di pemakaman Shijiang. Aku ingin pergi menemuinya. Bagaimana kau tahu tentang pemakaman Shijiang? Aku tidak memberitahumu. Pengnuan-nuan memberitahuku. Itulah mengapa aku lari keluar. Dia benar-benar suka ikut campur. Tapi kau juga. Bukankah sudah kubilang bahwa aku akan pergi bersamamu? Kenapa kau keluar sendirian? Maafkan aku terlalu merindukan ibuku. Syukurlah kau baik-baik saja. Kau pulang dan tunggu aku dulu. Hai Li Yuan. Bawa beberapa orang keluar mansion. Yuri Yui. Bos, kenapa ada dua? Jangan pedulikan dia, ayo kita bawa mereka. Masuk. Yui bangun. Bos, wanita ini sudah bangun. The film Kalian was semua siapa? translated and Mengapa narrated kalian by mencari M kami? Media. Itu bukan urusanmu. Bos ini mau yang mana? Sebenarnya, katakan pada kami kalian berdua. Yang mana Jiang Hu? Aku Jiang Hu, apa yang kau inginkan dariku? Lalu bagaimana dengan yang satunya, bos? Bagaimana kalau biarkan kami bersenang-senang dengannya? Beraninya kau, jangan sentuh dia, mau apa hadapi aku. Tidak menyangka kau begitu berani. Jangan khawatir, aku bisa bersenang dengan kalian berdua. Aku punya penyakit kelamin. Aku juga. Lupakan tentangmu kalau kau. Kami tidak bermain-main. Kami masih harus mengantarkan barang. Turun. Yui, lepaskan dia. Huhu. Yui, Diam, jalan. Percaya atau tidak, aku akan membunuhnya sekarang juga. siapa sebenarnya yang mengirimmu? Aku
Aku bisa menawarkan harga 2 kali lipat. Apa kau pikir kau orang terkaya di Jiangcheng dan membayar 2 kali lipat harganya? Tunggu saja kematianmu dengan patuh. Kamu pasti akan baik-baik saja. Huhu. Apa yang harus aku lakukan? Huo Jiading. Grup Huo. Nomor telepon dari grup Huo. Kenapa kamu tidak membalas pesan? Halo, Halo Presiden Huo. Sesuatu yang besar telah terjadi. Nyonya telah dikulit. apa yang kamu katakan? Presiden Huo adalah teman Nyonya, Li Yue. Dia menelepon kantor pusat dan menghubungiku. Dia bilang dia dan Nyonya, keduanya dikulit. Para penculik sepertinya mengincar Nyonya. Saya tidak tahu Nyonya dibawa kemana. Li Yuan, kerahkan semua personel sekarang. Bahkan jika kamu mencari seluruh Jiangchen, setiap kamera pengawas, kamu harus menemukan Nyonya untukku. Aku akan segera datang. Ya Presiden Huo. Nonagu The bosku. film was translated and Lihat aku tidak salah narrated by tangkap orang kan? M-Media. Benar itu dia. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Itu kamu Guyen Si. Dan aku juga. Jing Hu pasti sangat terkejutkan. Aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, aku akan bisa menginjak-injakmu. Penguan-uan apa sebenarnya yang sudah kulakukan? Mengapa kau berulang kali mencoba menyakitiku seperti ini? Kau diam. Aku hanya tidak tahan padamu, yang terus-menerus mengganggu Hu Jiading. Kau pantas mati. Pelajaran terakhir. Belum cukupkah kau belajar? Tidakkah kau takut akan pembalasan? Pembalasan? Aku tidak percaya itu. Pembalasan apa? Bahkan sebagai hantu pun, aku tidak akan melepaskanmu. Kau orang bermulut kotor. Tahayul feodal apa yang kau sebarkan? Diam. Berisik sekali. Para wanita, tolong berhenti sebentar. Nona GU pembayaran terakhir. Son Baihu, jangan terburu-buru. Uangnya belum ada di tanganku. Apa maksudmu? Nonagu, kita sepakat 20 juta. 10 juta pertama. Kau bilang akan langsung mentransfernya. Sekarang situasi di Jiangcheng sangat tegang. Melihat kau adalah orang penting dan menawarkan banyak uang. Itulah mengapa aku Sun Baihu secara pribadi keluar untuk melakukan pekerjaan ini untukmu. Kau tidak akan memberitahuku kalau kau tidak punya sisa uangnya kan? Tidak mungkin. Kau putri sulung terhormat dari keluargaku. Kau tidak mungkin tidak punya 20 juta kan? Aku tidak bisa mendapatkan uangnya. Dan ini semua salahnya. Jika bukan karena dia, menyebabkan kakak Jiading dan keluarga kita memutus hubungan bisnis. Bagaimana aku bisa dengan mudah mendapatkan 20 juta sekarang? Nonagu, itu tidak terlalu terhormat darimu kan? Kau tahu aturannya uang berbicara. Tidak ada uang, maka aku pasti akan berurusan denganmu juga. Tunggu. Wanita ini, bisakah kau memberiku sisa uangnya? Tidak. Lalu kenapa kau bicara omong kosong? Bosun, jangan terburu-buru. Meskipun kita tidak punya uang, uang ini bisa dibayar. Apa kau tahu siapa wanita yang kau culik hari ini? Bagaimana aku bisa tahu? Kalau begitu aku akan memberitahumu. Dia adalah wanita Huo Jiading, Presiden grup Huo dari Jiangcheng. Huo Jiading. Dia sangat menyayanginya. Sekarang, yang harus kau lakukan hanyalah menelepon Huo Jiading. Beritahu dia, wanita ini ada di tanganmu. Dan apa kau masih takut tidak akan mendapatkan uangnya? Apa dia? Kau baru saja bilang dia adalah wanita Hue Shidin. Apa kalian semua gila? Wanita Hue Shidin, kau berani menculiknya. Jika aku tahu dia adalah wanita Hue Shidin, tidak peduli berapa banyak uang yang kau berikan padaku, aku tidak akan melakukannya. Lebih baik hindari dia daripada repot urusan. Lupakan saja. Aku tidak mau uang ini lagi. Ayo pergi, ayo pergi. Berhenti, sudah terlambat untuk mundur sekarang. Kalianlah yang menculiknya. Kita sekarang berada di kapal yang sama. Tidak ada jalan keluar apapun yang terjadi. Tapi Boson, kau tidak perlu terlalu takut. Pikirkanlah, kau bahkan tidak di Jiangcheng lagi. Wu Jiading tidak akan bisa menemukan apapun dengan cepat. Lagi pula, jika kau yang meminta uang padanya, itu tidak akan hanya 10 juta. Bahkan bisa 100 juta. 100 juta. Apa wanita ini benar-benar bernilai 100 juta? Layak atau tidak, coba saja. Kau akan tahu nanti. Sekarang, telepon Hu Jiading. Beritahu dia, wanitanya ada di tangan kita. Suruh dia mentransfer 100 juta. Dan biarkan dia mendengar tangisan wanita ini. Jing Hu, katakan padaku,
Di mata kakak Jaiding, apa kau benar-benar bernilai 100 juta? Halo, Huo Zhiding. Wanitamu ada di tanganku. Jika kau tidak ingin aku membunuhnya sekarang juga, maka berikan aku 100 juta sebagai tebusan. Kalau tidak aku akan membunuhnya. tuh. Jangan berani menyentuhnya. Baiklah. Beri uangnya, kami tak ganggu dia. Tidak kurang 1 sen pun. Berikan ponselnya pada Hu. Kalau tidak kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Bicara. Xiding. Xiding, aku baik-baik saja. Tuh. Jangan khawatir. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Cukup. Kenapa kau banyak bicara? Jika uangnya tidak ada di sini dalam 10 menit, aku akan membunuhnya. Apa kau pikir ini akan berhasil? Bagaimana jika kita mengacaukannya? Aku tamat. Kenapa kau pengecut? Bahkan jika Hu Jaiding benar-benar datang mencari, jalan ini masih ada di tangan kita kan? Sangat pengecut. Ditransfer 10, 100 ribu, 10 ribu. Ratusan ribu jutaan. 100 juta ini benar-benar 100 juta. Halo, sudahkah kamu menemukan Hu? Tuan Hu, semua pengawasan di Jiangcheng telah diperiksa. Sebuah kendaraan mencurigakan telah ditemukan. Berdasarkan informasi telepon yang baru saja Anda berikan, kami sudah melacak lokasi perkiraan. Mohon tenang saja. Orang-orang kami akan segera tiba. Kirimkan alamatnya padaku segera. Dimengerti Tuan Hu. Hu, bertahanlah. Aku segera datang. Aku tidak percaya kakak Jaiding. Benar-benar sangat mengkhawatirkanmu. Dia mentransfer 100 juta begitu saja. Pasti semua karena wajahmu kan? Xiding tidak serendah itu. Diam, apa kau pikir kau pantas memanggilnya Jaiding? Kau tidak benar-benar berpikir hanya karena kakak Jaiding mengeluarkan uang untukmu. The film Dia was ingin menikahimu kan? translated Dia and hanya narrated melihatmu by sebagai M. Media. sekadar mainan. Mengeluarkan uang untuk mainan yang belum dimainkan sampai mati bukanlah tugas yang sulit baginya. Aku melarangmu berbicara tentang Xiding seperti itu. Dia bukan orang seperti itu. Sungguh lelucon. Apakah kakak Jaiding masih membutuhkan kau untuk membelanya? Meskipun kakak Jaiding bukan orang seperti itu, kau hanya pantas diperlakukan sebagai mainan. Sudah ku bilang, aku menyelidiki masa lalumu. Kau dulu bekerja di klub malam, kau tahu? Klub malam. Nggak tahu sudah berapa orang yang puas main-main dengannya ya? Kau bilang untuk barang dagangan sepertimu. Bukankah kau memang ditakdirkan untuk dipermainkan? Kau bekerja di klub malam. Aku tidak tahu. Seperti yang diharapkan dari Nona Gu, penyelidikanmu sangat teliti. Jinghu katakan padaku, jika kakak Jaiding tahu kamu adalah barang dagangan seperti ini, apakah dia akan pakai banyak uang untuk selamatkanmu? Jika wanita tua dari keluarga Hu itu tahu, apakah dia masih akan membiarkanmu menjadi menantu perempuannya? Saat itu, lupakan menikah ke keluarga Hu. Kamu mungkin bahkan tidak pantas menyapu toilet mereka. Karena itu masalahnya. Kenapa kita tidak memberitahu kakak Jaiding berita ini untuk menyelamatkannya dari kekhawatiran yang tidak perlu dan kehilangan tidur karena ini? Berikan ponselmu padaku. Nona Gu, uang ini. 100 juta sudah ditransfer. Apa kau takut aku akan perlakukanmu tidak adil? Berikan ke sini. Dengan kata-kata Nona Gu, aku lega. Tidak perlu memberitahunya hal-hal ini. Ada apa? Mendengar adalah satu hal. Melihat adalah percaya. Wanita ini telah menyihir Hu Jaiding. Bahkan jika kamu memberitahunya hal-hal ini, dia masih akan memiliki perasaan untuk wanita ini. Mending dia lihat sendiri pakai matanya. Melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Bukankah ada seorang pria di sini? Biarkan dia naik dan mengurusnya. Rekam dan kirimkan padanya. Aku tidak percaya Hu Jaiding setelah melihat itu masih ingin menyelamatkannya. Aku takut saat itu. Hanya memikirkannya akan membuatnya muak. Kau benar-benar kejam. Kami akan melakukan seperti yang kau katakan. Son Baihu, Ya Nona Gu. Apa kau akan memberiku uang? jangan terburu-buru. Aku punya satu lagi hal yang harus kau lakukan. Selama kau menangani ini dengan baik, uang bukan masalah. Nona Gi, berikan saja The perintahnya. film was Sekarang, translated pergi and dan urus wanita narrated by ini. M. Media. Aku akan merekam video pendek yang sangat menarik untuk kalian semua. Lakukan di sini dan rekam. Ada apa? Kenapa kau seorang pria besar begitu ragu-ragu? Kau tidak akan mengirim video ini ke Presiden Huo kan? Omong kosong, kenapa kau tidak membiarkanku merekam? Cepatlah. Kalau begitu Nona Gu, bukankah Anda memaksa saya menuju kehancuran jika saya muncul di kamera? Bukankah dia akan mengejar saya sampai ke ujung dunia dan membunuh saya?
maka uang yang saya hasilkan, aku akan dapat itu, tapi takkan hidup untuk pakai. Bos Sun, kamu takut serigala di depan dan harimau di belakang. Apa yang bisa kamu capai? Jangan khawatir. Wu Jieding tidak akan pernah untuk seorang wanita tanpa latar belakang keluarga dan reputasi yang tercemar mengeluarkan begitu banyak usaha. Selama kamu menyelesaikan ini, uang itu secara alami akan ditransfer ke rekeningmu. Kamu bisa ambil uang dan kabur ke luar negeri dan menjalani hidup tanpa beban di luar negeri. Tapi jika kau tidak melakukan ini, kau tidak hanya tidak akan mendapatkan uangnya, tapi jika kebenarannya terungkap, kau akan tetap menjadi pelaku utama. Kau putuskan apa yang harus dilakukan? Tangani dia sekarang. Uang yang dijanjikan, jangan dikurangi sedikit pun. Jika Anda kurangi uang saya akan menyeret kalian semua. Jangan mendekat kau. Jangan tertipu oleh mereka. Apa kau yakin aman kalau kabur ke luar negeri? Hua Shiding juga punya pengaruh di luar negeri. Jangan terlalu naif. Bos Sun, dengarkan aku. Jika kau melepaskanku hari ini, saat Hua Shiding menemukanku, aku bisa memohon untukmu dan memintanya untuk tidak mengejarmu. Jika kau membantuku hari ini, itu bisa dianggap menebus kesalahan masa lalumu. Bagaimana? Bisakah Anda buat Presiden Huo tidak kejar saya? Son Baihu, apa yang perlu dikatakan kepada seorang wanita yang naik pangkat melalui ranjang? Apakah kamu benar-benar percaya apa yang dia katakan? Orang macam apa Wu Jieding itu? Apa kau tidak tahu? Metodenya kejam. Bahkan keluarga sepertiku, keluarga Gu, konglomerat terbesar kedua di Jincheng. Ketika dia marah, dia memutus kemitraan tanpa ragu. Apa kau berharap orang seperti dia akan menunjukkan belas kasihan padamu? Kau sebaiknya mengambil risiko, ambil uangnya dan menghilang. Tepat sekali. Mengabaikan keuntungan yang ditawarkan Nona Gu. Dengar saja janji kosong dari orang sini. Bos Sun, jangan bodoh. Apa yang Anda katakan juga masuk akal. Presiden Huo, para saudara sudah di dalam. Nyonya juga ada di sini. Bertindaklah segera. Ya, Karena kau pikir itu masuk akal. Kalau begitu cepatlah. beraninya Anda pakai Presiden Huo untuk tekan saya. Saya hampir tertipu. Apakah Anda pikir Presiden Huo kekurangan wanita? Menurut Anda ini siapa? Jangan sentuh aku, lepaskan, jangan sentuh aku. Saya bilang diam, tidakkah Anda dengar? Berhenti. Bukankah Anda bilang tempat ini aman? Kami ditemukan begitu cepat. Diam. Jangan bergerak. Semuanya angkat tangan. Kamu lagi. Kakak Jieding, dengarkan aku. Bukan seperti itu. Pergi sana. Kakak Jieding, ini benar-benar bukan yang kau lihat. Semua ini tidak ada hubungannya denganku. Itu semua Peng Nuan-Nuan. Itu semua idenya. Dia yang mengatakan Jing Hu. Wanita itu sama sekali tidak pantas masuk keluarga Hu dan bersikeras untuk membunuhnya. Semua ini tidak ada hubungannya denganku. Nona Go benar-benar ahli dalam mengalihkan kesalahan. Bukankah kamu menyewa geng makan putih? Bukankah kamu membayar deposit 1.000? Kamu harus tahu aku benar-benar bangkrut sekarang. Gimana aku bisa kuat melakukan semua ini? Diam, bukankah semua ide itu darimu? Kau yang menghasutku. Bukan hanya kali ini. Terakhir kali di keluargaku itu juga kau. Kau sendiri tidak punya otak. Sangat bodoh, tidak bisa menghasilkan ide bagus, dan kau masih menjadikanku alat. Kau hanya orang tak berguna. Kakak Jieding, kau harus percaya padaku. Kau tahu, aku bukan orang seperti itu. Cukup. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Tidak, Tuan Huo. Tuan Huo, Anda. Biarkan saya pergi. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya belum melakukan apa-apa. Kamu adalah Sun Baihu dari geng macan putih. Ya, Sepertinya aku terlalu lunak pada geng macan putihmu. tidak, Tuan Huo. Tapi kedua wanita ini memaksa saya. Saya tidak tahu sebelumnya bahwa dia adalah wanita Anda yang saya culik. Saya hanya melakukannya demi uang. Nanti ketika saya tahu, saya tidak ingin terlibat lagi. Tapi mereka memaksa saya. Kalau aku sudah naik kapal bajak laut tidak bisa turun lagi. Memaksa saya untuk mempermalukan Mona dan bahkan merekamnya. Saya benar-benar dipaksa. Gu Yunxi. Gu Yunxi sebagai seorang wanita. Bagaimana kamu bisa melakukan hal serendah ini? Tidak, bukan. Ini semua ada Peng Nuan-Nuan. Ini semua karena dia. Dan Jiang Hu itu tidak pernah wanita bersih sejak awal. Kakak Jieding, kau tahu, Jing Hu dulu bekerja di klub malam.
Kakak Jading, wanita kotor ini tak pantas untukmu. Pantas atau tidak, aku lebih tahu darimu. Kakak Jading, apa kau gila? Jika kau bersama wanita, tidak bersih seperti ini. Nyonya besar pasti marah besar kalau tahu. Gu Yunxi, urusan keluarga Hu bukan urusanmu. Jika sesuatu terjadi pada Jiang Hu hari ini, aku akan membuat seluruh keluarga Gumu membayar harganya. Serahkan ponselnya. Aku tidak akan memberikannya. Bawa mereka semua pergi. Ya, Jangan ada yang bergerak. Pengduan Nuan, apa kamu gila? Aku gila Hu Jaiding. Aku memberitahumu, aku gila. Kamu mengusirku dari keluarga Hu demi orang ini. Maka aku akan melawanmu sampai mati. Jika kamu ingin dia hidup, kamu harus mendengarkanku. Baiklah. Jadi katakan apa yang mau kamu lakukan. Aku ingin kamu menikahiku dan memberiku setengah dari saham grup Hu. Suruh orang-orangmu pergi menyusun kontrak sekarang. Tanda tangani dan transfer di depanku. Maka aku dengan Gan akan mengampuni nyawanya. Apa yang kamu katakan? Peng Nuan, apa maksudmu dengan itu? Kau bilang kau ingin kakak Jaiding menikahimu. Bukankah kau bilang kau hanya seorang adik? Seorang saudari tapi bukan saudari kandung. Bukankah kamu juga terus memanggilnya kakak? Dan kamu masih bermimpi menikah ke keluarga Hu. Bagus, kau benar-benar licik. The film was Aku bahkan mengira translated kau hanya and menganggap narrated by Jiang Hu M menyebalkan. Media. Dan tidak ingin dia menikah ke keluarga Hu. Dan datang membantuku karena kebaikan. Kau benar-benar menyembunyikan niatmu dengan baik. Jadi kenapa? Biarkan aku bilang Jiang Hu tak pantas untuknya. Dan kamu juga tidak. Seseorang dengan otak babi sepertimu hanya cocok menjadi orang tak berguna yang menunggu mati di rumah. Bawa mereka berdua pergi dulu. ya. Hu Jaiding, sekarang hanya kita berdua. Selama kamu menyetujui persyaratanku, semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana sebuah gelar? Setengah aset. Tuntutanku tidak terlalu tinggi kan? Seharusnya aku tak biarkan Pengduan Nuan pergi. Seseorang dengan moral bejat sepertimu tidak pantas masuk ke keluarga Hu. Moral. Bisakah moral memberimu makan? Kamu bahkan bisa menerima moral seorang wanita yang naik keranjang di klub malam. Apalagi yang tidak bisa kamu terima. Aku tidak ingin membuang-buang kata denganmu sekarang. Katakan saja padaku apakah kamu setuju atau tidak. Orang seperti dia tak pantas menakutimu, Shidi. Aku tidak pantas kau melakukan ini. Kamu cukup sadar diri. Tapi itu tidak masalah. Bahkan jika aku tidak mendapatkan aset-aset itu, bisa secara pribadi melihatmu jatuh oleh tanganku. Akan memuaskanku. Beraninya kamu. Hu Jaiding, aku akan memberimu 2 menit lagi. Jika kamu masih tidak bisa mengetahui apa konsekuensinya nanti, kamu tahu sendiri. Shiding, tolong, jangan biarkan dia berhasil. Baiklah. Aku setuju. Halo Li Yuan. Buatkan kontrak untukku sekarang juga. Pindahkan semua aset atas namaku kepada Pengduan Nuan. Kirimkan padaku segera setelah selesai dibuat. Tuan Hu, apakah Nyonya sedang diancam? Orang hitam sudah lewat belakang, jangan khawatir. Pintu kecil. Nyonya hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Baik. Cepat. Orang-orangku akan segera membawa kontraknya. Pertama biarkan Lu Hu pergi. Tuan Huo, apakah kamu menganggapku bodoh? Sebelum aku melihat kontraknya, aku tidak akan melepaskannya. Orang-orang seharusnya segera tiba. Baik, tapi soal pernikahan belum kamu bicarakan. Kita bisa membicarakan pernikahan nanti. Bagaimanapun kita berdua harus pergi. Kontraknya akan segera dikirim. Apalagi yang perlu kamu khawatirkan. Baiklah, aku percaya padamu. Bagaimanapun kamu adalah saudaraku yang baik. Jiang Hu, lihatlah kamu begitu licik. Ingin menikah ke keluarga Hu, tapi aku tetap pemenang utamanya. Pengduan aku tidak pernah berpikir untuk bersaing denganmu untuk kemenangan. Jiang Hu, bahkan pada titik ini, kau masih berpura-pura. Pandai pura-pura jadi ratu film saja. Pengduan, kau awalnya akan menjadi adik Presiden Hu. Dan hidup nyaman serta tenang selamanya. Kenapa kau harus melakukan ini? Menjadi adik. Jadi adik bisa dapat berapa banyak uang sih? Apa kau bilang?
Kau ingin aku mengambil uang saku yang sedikit itu. Dan melihatmu seseorang dari daerah kumuh. Menikah dengan keluarga Hu. Mengambil separuh kekayaan keluarga. Dan aku bahkan harus memanggilmu kakak ipar. Memikirkannya saja membuatku muak. Peng Luan, jangan keterlaluan. Kakak jangan terlalu kasar. Kita akan segera menikah. Ngomong-ngomong, apakah kontraknya sudah hampir tiba? Jangan khawatir. Kontraknya akan segera dikirimkan. Hu Jaideng berani mengebungku. Hati-hati. Kamu baik-baik saja. Jangan menakutiku. Kau berani mengebomku. Kau sangat menyukai Jieng Hu ini. Kalau begitu aku akan membiarkannya mati. Apa yang tidak bisa dimiliki Peng Nuan, kau juga tidak akan mendapatkannya. Peng Nuan, jika sesuatu terjadi pada Jiang Hu, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Dia baru saja tertabrak bukan? Jika dia kehilangan nyawanya semudah itu, maka dia memang terlahir untuk mati. Dia tidak akan mati. Bawa dia kembali untukku. Aku masih ada yang ingin kutanyakan padanya. Ya, Dokter. bagaimana situasinya? Dia menderita cedera kepala parah. Dia tidak sadarkan diri sekarang. Ikuti saya. Baik. Tuan, kondisi pasien tidak baik. Dampaknya terlalu parah. Pendarahan intrakranial. Diperlukan operasi. Baik, segera lakukan operasinya. Tanda tangan keluarga diperlukan sebelum operasi. Aku suaminya, aku akan menandatanganinya. Jangan khawatir. Aku akan selalu bersamamu. Halo. Li Yuan. Tolong bantu aku menyelidiki apa Nuan, identitas aslinya. The Presiden film was Hua, apakah Anda translated curiga dia? and narrated Bukankah dia by adik M perempuan Media. Sin Sin milik Tuan waktu itu? Aku tidak percaya Sin Sin akan menjadi seperti ini. Dokter, bagaimana keadaannya? Jangan khawatir, operasinya sangat berhasil. Pasien seharusnya segera sadar. Kamu sudah bekerja keras. Mulai sekarang kau akan punya pengawal pribadi. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Tolong cepat bangun ya. Halo, Halo Presiden Hua, selidiki dengan jelas. bagaimana situasinya? Peng Nuan memang bukan adikmu Sin Sin. Lalu, siapa sebenarnya dia? Kenapa dia memiliki liontin Sin Sin? Presiden Hua. Meskipun Peng Nuan bukan Sin Sin, dia memang dari panti asuhan Ping An. Saya sudah memeriksa. Waktu Sin Sin masuk panti asuhan Ping An adalah setelah Anda. Sedangkan Peng Nuan itu adalah sebelum Anda. Jadi, dia seharusnya tahu tentang Anda dan Sin Sin. Hanya dengan begitu dia bisa menyamar dengan sempurna. Jangan pergi. Aku mau keluar sebentar, mengurus sesuatu. Aku akan segera kembali. Kakak Kongfong. Kakak Kongfong. Kau tidak menginginkan Sin Sin lagi. Apa yang baru saja kau katakan? Kau memanggilku kakak Kongkong. Mungkinkah dia Sin Sin? Sejak awal, mata dan alis Suhu mirip banget sama Sin Sin. Tidak. Bukan hanya mata dan alis tapi semuanya mirip. Benar. Dulu di panti asuhan Ping An, Hau bilang liontinnya hilang. Mungkinkah dia Sin Sin yang asli? Kau sudah bangun. Kemarilah. Siding. Di mana ini? Kau terluka. Kau baru saja dioperasi. Kau baik-baik saja sekarang. Siding, aku ingat sekarang.
Siding, terima kasih. Untungnya kau tiba tepat waktu. Tidak perlu ada ucapan terima kasih antara kau dan aku. Bukankah bagus kalau kau baik-baik saja? Tuh. Apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku? Ziding, aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Apa kau benar-benar tidak ingat siapa aku? Kau adalah Siding, Presiden grup Huo. Juga adalah suamimu. Ada yang lain. Dan apa lagi? Tuh. Baru saja dalam mimpimu, kau terus memanggilku kakak Kongkong. Siding. Aku memanggil kakak Kongkong. Siding. Kakak Kongkong adalah kakak laki-laki yang ku kenal sejak kecil. Aku tumbuh di panti asuhan saat kecil. Dulu semua orang membuliku. Hanya dia yang baik padaku dan membantuku. Tapi kemudian, setelah dia meninggalkan panti asuhan, aku tidak pernah melihatnya lagi. Siding, kamu jangan tidak senang ya? Bagaimana mungkin aku keberatan? Aku tidak bisa lebih bahagia lagi. Bahagia? Tuh. Apa kau tidak merasakannya? Bahwa aku adalah kakak Kongkongmu. Apa? Kau bilang kau adalah kakak Kongkong? Tuh. Aku benar-benar kakak Kongkongmu. Siding, bukan berarti aku tak pernah mikir soal itu. Bahwa kau adalah kakak Kongkong. Hanya saja aku tidak berani mempercayainya. Aku bahkan tidak berani bermimpi. Presiden grup Huo yang terhormat sebenarnya adalah kakak Kongkongku. Terus-menerus aku merasa aku mikir kebanyakan. Bagus sekali, kau benar-benar adik Sin-Sinku. Huhu. Aku datang menjengukmu. Aku dengar kau baru saja operasi. Bagaimana pemulihanmu? Yui, aku baik-baik saja. Hari itu berkat kau menelepon perusahaan. Kalau tidak, aku benar-benar tak bisa keluar. Jangan bicara hal-hal yang tidak menyenangkan. Lihat, aku membawakanmu buah. Huo. Bagaimana kabarmu? Menantuku. Sayangku. Lihat betapa tidak nyamannya dirimu sekarang. Kau membuat The nenek film was khawatir setengah mati. translated and Nenek, aku narrated baik-baik by saja. M-Media. Dokter bilang 2 hari lagi, aku bisa pulih dan keluar dari rumah sakit. Ini tidak seserius yang kau kira. Bagaimana bisa tidak serius? Ini adalah penculikan. Itu cuma cerita yang kamu lihat di televisi saja. Seorang gadis muda sepertimu, apakah kau takut menghadapi ini? Tapi jangan khawatir. Semua pelakunya sudah ditangkap. Dan penuan-nuan itu, aku sudah menguncinya di sebuah kamar sekarang. Setiap hari hanya memberinya makan sekali. Siapa suruh dia menindas menantuku? Tapi setelah kau lebih baik, kau harus pergi dan memarahinya dengan baik. Untuk melampiaskan amarahmu, lalu aku akan mengirimnya ke penjara. Maaf Nenek, karena membuatmu khawatir. Mengapa kau mengatakan itu? Oh kesayangan nenek. Nenek masih menunggu menggendong cicitnya. Jaga kesehatanmu baik-baik untuk nenek. Nenek, jangan katakan hal seperti itu. Malu baiklah. Malu. Nenek tidak akan bicara lagi, ayo. Coba ini. Nenek membuat ini sendiri. Terima kasih Nenek. Huo Jaiding. Dasar nenek sihir tua. Cepat lepaskan aku. Kau sudah menahanku selama beberapa hari. Aku beritahu kau, ini adalah hukuman ilegal. Jinghu, aku tidak menyangka kau pulih secepat ini. Kau benar-benar tangguh. Pengnuan-nuan telah jatuh ke keadaan seperti itu. Dan kau masih berani mengejekku. Keadaan apa? Akan ku beritahu Jinghu. Semua orang lain sudah dikirim masuk sekarang. Alasan Hu Jaibing masih mengurungku di sini adalah karena bagaimanapun juga, aku tetap adik perempuannya sejak kecil. Dia, kau tahu, itu sentimental dan tidak tega mengirimku masuk. Lihat. Meskipun aku hampir membunuhmu, Hu Jaibing ini, dia masih beri aku makanan dan minuman anak, dan tempat tinggal yang nyaman melayaniku.
Penguan-nuan kau terlalu naif bukan? Apa maksudmu? Penguan-nuan. Kau bilang kau adiknya. Apakah itu benar? Kau pikir bisa menipu Shiding selamanya? Kau mencuri kalungku. Dengan segala cara yang mungkin. Setelah tinggal di sisi Shiding begitu lama. Menyamar sebagai diriku. Menipunya untuk menghabiskan uang padamu. Membelikanmu mobil. Dan bahkan membuatnya menikahimu. Sayang sekali, kau jelas memiliki kartu yang bagus. Namun kau memainkannya dengan buruk. Kau bilang, dia tidak tega membiarkanmu masuk. Menahanmu dengan hidangan enak di sini. Sebenarnya dia menahanmu. Hanya, agar aku bisa melihat. Kau kalah. Kau omong kosong apa yang kau bicarakan. Lihat bagaimana aku akan menanganimu. Kakak. Diam. Suaramu sekarang membuatku muak. Dan kalung ini bukan milikmu. Jika kau memakainya, kau hanya akan menghinanya. Li Yuan. Kirim wanita ini ke penjara. Aku pastikan dia tak keluar seumur hidup. Ya, Kenapa? Kita berdua tumbuh besar di panti asuhan. Kenapa dia pantas mendapatkan semua ini? Bukankah kau berjanji akan menikahiku? Kau berjanji The padaku. film was Benar. translated and Aku narrated lupa by memberitahumu. M-Media. Bu dan aku sudah mendaftarkan pernikahan kami. Kami selalu menikah secara sah. Tuh. Sekarang kalung ini akhirnya bisa dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Adik Sinsin. Seumur hidup kita, aku pasti takkan biarkan kau menderita bahaya. Aku mencintaimu.